Puji Tuhan, mari kita melanjutkan membahas pelajaran Hayat Kisah Para Rasul berita yang ke-13. Kali ini mengenai kesembuhan seorang yang lumpuh. Pada suatu hari Petrus bersama Yohanes pergi berdoa menuju ke Bait Allah kira-kira jam 3 sore. Dan saat itu mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh dan yang setiap harinya meminta sedekah. Lalu saat Petrus melewati dan bertemu dengan seorang yang lumpuh, dan orang lumpuh itu seperti biasa dia meminta sedekah untuk diberikan kepada dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 36, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita melihat bahwa Petrus tidak memiliki emas dan perak, tetapi Petrus memiliki persona Yesus Kristus. Petrus miskin di dalam materi ya, tetapi Petrus kaya di dalam Kristus. Petrus juga melihat bahwa keperluan dari orang yang lumpuh itu bukanlah emas dan perak, tetapi kesembuhan untuk bangkit dan berjalan. Ini terbukti setelah Petrus berkata, "Bangkit, berjalanlah." Maka Petrus ikut membantu orang lumpuh berdiri. Ini juga saudara-saudari menunjukkan satu atribut ilahi, perhatian, kasih ya, menjadi kebajikan insani. Bukan hanya memerintahkan, tapi juga ikut membantu orang lumpuh itu berdiri. Lalu orang itu bisa melompat, ya, berdiri melompat, lalu berjalan ke sana kemari. Wah, tentunya kita bisa membayangkan dia penuh dengan sukacita. Dan tujuan kesembuhan orang yang lumpuh adalah membawa dia masuk ke dalam Bait Allah untuk memuji dan menyembah Allah. Jadi setelah dia disembuhkan, ternyata orang lumpuh ini berjalan mengikuti Petrus masuk ke dalam Bait Allah. Selanjutnya kita melihat pemberitaan Petrus. Tentunya ini membuat kaget ya orang-orang sekitar situ yang melihat sehari-hari seorang lumpuh demikian sekarang bisa disembuhkan dan masuk ke dalam Bait Allah memuji Allah. Ini membuat banyak orang terheran-heran. Ini kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Petrus adalah memalingkan perhatian orang dari mujizat kepada persona Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3:16, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi Petrus memakai mujizat itu sebagai dasar untuk memalingkan pendengarnya kepada Kristus. Petrus bukan mengadakan satu performan di luar, tetapi ini adalah satu kesempatan untuk membawa pendengarnya kepada Kristus. Beban Petrus adalah supaya pendengarnya dapat menjadi pengembangbiakan Kristus, agar Kristus dapat memiliki satu tubuh di bumi. Hari ini juga saudara-saudari kita harus belajar memalingkan perhatian kita dari kesembuhan kepada Kristus Sang Penyembuh. Saya teringat ada kidung nomor 394 yang kata-katanya adalah, "Dulu mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu mau sembuh, kini Dia semata." Amin. Selanjutnya, Petrus bersaksi tentang persona Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3:13, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta mengendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara-saudari, kematian Kristus ini adalah memuaskan tuntutan keadilbenaran Allah dan menyingkapkan ketidakadilbenaran manusia. Ya, saat Tuhan diadili, tersingkaplah semua pemerintahan politik, semuanya tidak benar. Hanya Kristus yang benar. Yesus sebagai hamba yang merendahkan diri dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib, maka Allah memuliakan dia melalui kebangkitan dan kenaikannya. Puji Tuhan, persona Yesus juga adalah yang kudus. Karena di dalam ministrinya, Yesus disisihkan mutlak bagi kehendak Allah, juga bersatu dengan Allah. Jadi Yesus adalah Sang Kudus, dia kudus adanya. Persona Yesus juga adalah yang benar, baik terhadap Allah, manusia, dan segala sesuatu. Tuhan Yesus benar di dalam perkataannya. Tuhan Yesus benar dalam perilakunya. Pernah dia suatu hari mengusir pedagang-pedagang di halaman bait Allah. Lihatlah, yang dilakukan Tuhan Yesus benar. Yang dikatakan benar. Petrus juga menyebut Yesus sebagai perintis. Perintis kehidupan. Perintis di dalam bahasa Yunani arsegos. Menunjukkan bahwa Kristus adalah sumber hayat, merintis hayat, menyalurkan hayat sampai menjadi ekspresi hayat bagi pengembangbiakannya. Puji Tuhan, dia menjadi sang perintis bagi Anda dan saya. Petrus juga menyebut Yesus sebagai nabi sejati yang berbicara bagi Allah. Dan atas semua yang telah dilakukan oleh Tuhan, Petrus dan para rasul adalah saksi yang melihat langsung bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah fokus penting dalam pelaksanaan ekonomi perjanjian baru Allah. Maka setelah Petrus memberitakan yang kedua kali ini, Petrus menasihatkan orang untuk bertobat dan berpaling, berbagian dan menikmati Kristus yang naik ke surga dan yang akan datang lagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang sejak semula ditetapkan bagi kamu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara-saudari, reaksi dari mendengarkan firman Injil itu adalah sadar, ada satu penyesalan. Kemudian bertobat, ini adalah memalingkan pikiran kita kepada Allah. Lalu dosa pelanggaran kita akan diampuni dan dihapuskan. Maka hasilnya adalah kita mendapatkan kelegaan. Puji Tuhan. Waktu kelegaan adalah waktu sukacita, waktu perhentian, dan kenikmatan akan Kristus sebagai hayat yang baru. Saat kita terima Tuhan, hati kita sungguh lega, penuh sukacita. Saudara-saudari, Kristus akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu bagi kerajaannya di masa yang akan datang. Tetapi sebelum kerajaan di masa yang akan datang atau kerajaan 1000 tahun tergenapi, kita hari ini dalam zaman gereja perlu persiapan di dalam pertumbuhan dan pembangunan di dalam hayat. Maka hari ini adalah zaman gereja, zaman anugerah. Anda dan saya perlu lebih banyak menikmati Kristus, tersusun oleh Dia. Maka ini akan mengantar kita sampai kepada waktu pemulihan segala sesuatu. Saat itu Tuhan akan datang kembali, akan menyambut Anda dan saya. Saat itu kita bisa matang dan kita bisa meraja bersama dengan Tuhan. Haleluya, mulia bagi Tuhan.